Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial pembelajaran diri mengajak untuk kian melembut cerdaskan hati nurani sehingga dewasa dalam setiap menapaki kaki di bumi pertiwi, bahkan dimanapun anak manusia berada. Pemirsa, sejak era reformasi dengan euforia partai politik yang menggelora, menggelegar, maka seolah tenggelam di telan masa sosialisasi dasar negara, ideologi bangsa Pancasila oleh kegiatan-kegiatan yang dianggap lebih penting dibanding dengan hal-hal yang idealis, pertalian dengan cita-cita bangsa negara. Bahkan sejak reformasi, jargon-jargon politik dan janji-janji politik kian menggema dibandingkan dengan memahami ideologi bangsa Pancasila. Tidak ada yang terlambat ketika kita berusaha untuk menuju kebaikan, kebajikan yang berkhidmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Pemirsa, di perguruan tinggi yang program lama, yakni ditandai dengan gelar antara lain doktorandus atau DRS. Ketika itu, materi tentang Pancasila secara yuridis, historis, konstitusional, dan filsafat diberikan 2 tahun. Sementara sekarang hanya diberikan 1 semester. Betapa upaya-upaya pembelajaran berideologi Pancasila mengalami penyusutan yang nyata. Karena itu, ketika kita mencoba untuk mengusulkan SKS Pancasila atau kewarganegaraan ditambah, maka segera berkernyit dahi para pimpinan perguruan tinggi bahwa ini nanti jelas membebani anggaran rumah tangga perguruan tinggi. Jika itu masih perguruan tinggi negeri, maka membebani pemerintah. Tentu saja ada solusi yang niscaya dan sangat indah jika diterapkan secara selaras rasi. Bagaimanakah menyelaraskan aneka ragam kebutuhan namun tidak meninggalkan esensi pembelajaran masing-masing generasi untuk tidak saja membaca, mengeja kata Pancasila dan menghafalkan masing-masing sila, namun lebih dari itu, mencoba untuk memahami, membelajarkan diri, menghayati, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemitraan dalam kelembagaan hikmatokrasi yang ke-7 saya kemas dalam Syabdana yang ke-15.755, tampaknya perlu kita dengar bersama-sama. Kemitraan dalam kelembagaan hikmatokrasi bagian ke-7. Ingat bahwa hikmatokrasi adalah sistem pemerintahan berdasar Pancasila asli dari Indonesia, tentu diilhami dengan sistem pemerintahan dunia yang pernah ada.
Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, sabdana yang kami maksudkan, kemitraan dalam kelembagaan hikmatokrasi, pemerintah bermitra dengan lembaga apapun wajar dilakukan. Semua bentuk kerjasama meningkatkan rasa berkeluarga. Kerjasama meningkatkan kepedulian private dalam berbangsa bernegara. Hal mendesak dalam kemitraan, pembinaan, ideologi bangsa. Pola kerjasama saling melengkapi kebutuhan benar-benar niscaya. Tanggung jawab sosial private dapat untuk bermitra. Pemerintah dan private bermitra dalam sosialisasi Pancasila. Malang, 21 Juni 2022. Private yang kami maksudkan di sini adalah lembaga-lembaga non-pemerintah. Baik lembaga swadaya masyarakat, kemudian perusahaan, termasuk di dalamnya koperasi. Karena itu kami asli memakai istilah di dalam terminologi public policy atau ilmu kebijakan publik atau ilmu kebijakan politik dengan menggunakan kata-kata private. Karena kami belum mendapatkan kesepadanan. Private yang meliputi sekali lagi sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, nirlaba, dan koperasi. Tercakup di dalam pengertian private. Pemerintah bermitra dengan lembaga apapun wajar dilakukannya. Mengapa kami buka sabdana dengan demikian? Karena negara bangsa ini milik semuanya. Milik rakyat jelata sampai dengan konglomerat yang merajai harta dan bahkan bisa mengatur tahta. Semua bentuk kerjasama untuk meningkatkan rasa berkeluarga. Maknanya bahwasanya kita ini keluarga bangsa. Dan di dalam keluarga bangsa tidak selesai pada saat Palu diketuk kemudian dinyatakan 18 Agustus Pancasila diakui oleh negara bangsa. Tidak sekedar itu, tetapi butuh terus-menerus senantiasa untuk ditumbuh kembangkan. Karena negara boleh berusia tua, namun generasi silih berganti untuk meneruskan kepemimpinan masa berikutnya. Kerjasama tentu saja adalah untuk meningkatkan kepedulian private di dalam berbangsa dan bernegara. Di sini ada namanya corporate social responsibility yang biasa disingkat dengan CSR. Sosial atau corporate social responsibility, tanggung jawab sosial, sementara ini yang paling bisa kita lihat adalah bagaimana sebuah perusahaan itu atau lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, ya, itu membangun infrastruktur, membangun gedung, kemudian juga menyediakan air bersih dan seterusnya. Nah, hal yang tampaknya kurang mendapatkan perhatian adalah sosialisasi ideologi bangsa dasar negara, yakni adalah Pancasila. Sudah waktunya, karena itu saya katakan dalam sabdana, hal mendesak dalam kemitraan, pembinaan ideologi bangsa. Jadi ideologi bangsa tidak bisa kita biarkan menjadi butir-butir dalam pasal, tidak demikian. Dalam batang tubuh tidak demikian. Namun lebih dari itu, harus selalu dimasyarakatkan. Bahkan jangan sampai anak-anak bangsa itu justru mempertanyakan keberadaan dasar negara dan sangat bersahwat untuk menggantikan ideologi Pancasila. Sungguh adalah hal yang nista. Kita harus mengakui bahwasanya
Di dalam syariat Islam, khilafah itu adalah bagian dari syariat Islam. Tetapi Allah sendiri melalui firman-Nya di dalam surah ketiga Ali Imran ayat 26, kemudian ditali hubungkan dengan sahih dari Abu Daud dan Tirmizi, bahwa kekhalifahan atas penunjukan Allah secara langsung, termasuk di dalamnya Khalifah Rasyidin, sudah berakhir 30 tahun. Jadi rentang 30 tahun itu usai sudah. Karena usai, maka sekarang ini kita bisa menyaksikan bahwa siapapun akan ditunjuk oleh Allah menjadi pemimpin. Dan siapapun pemimpinnya, itu adalah gambaran siapa yang memilihnya. Nah, kembali kepada kemitraan dalam kelembagaan hikmatokrasi tadi, agar tidak terjadi syahwat mempertanyakan apalagi ingin mengganti Pancasila, maka bola kerjasama saling melengkapi kebutuhan benar-benar niscaya. Dan kebutuhan yang kami maksudkan dalam tema kali ini adalah kebutuhan sebagai bentuk tanggung jawab sosial antara lembaga-lembaga private untuk bermitra dengan pemerintah. Dan saya insya Allah sangat yakin bahwa masih banyak kesatria-kesatria ini yang rela ikhlas untuk menebarkan ilmunya. Ada guru, ada ustadz, ada kiai, ada ajengan, ada tuan guru, ada tokoh masyarakat, dosen, guru besar. Insya Allah banyak masih yang rela untuk tidak mendapatkan upah. Dan social responsibility atau corporate social responsibility tadi, jika saling bermitra dengan pemerintah, maka bisa hal yang sederhana sekali. Menjemput, mengantar pulangkan narasumber dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Digilir sedemikian rupa, mengingatkan kami ketika hidup di desa dulu. Waktu itu zamannya belum banyak truk atau mobil, kendaraan belum banyak. Digilir sedemikian rupa. Ya. Antara lain untuk meningkatkan infrastruktur agar lebih baik. Kemudian membangun masjid, membangun gereja, dan seterusnya. Digilir masing-masing yang punya kendaraan itu. Belum ada istilah waktu itu di desa corporate social responsibility. Tetapi semangat ini sudah ada. Itu pun tanpa ada yang menyuruhnya. Hanya pemerintah desa. Karena kedekatannya dengan masyarakat, maka masyarakat selalu diajak bicara. Rakyat selalu dipimpin oleh hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga desa merupakan milik bersama. Kenapa tidak? Negara dan bangsa Indonesia milik bersama di bawah panji ideologi bangsa Pancasila. Semoga bermanfaat dan semoga kita anak bangsa ini selalu sehat, bermartabat, rezeki, berkah. Terima kasih.